على هدينا أفضل من صالح إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته جميع الأرواح من المرسلين ولكل منهم صحابته أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين من جميع ساداتنا ليالي العالم من شرق الأرض مغاربها آمين 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 أن الله يغفر لهم ويرحمهم لأولي درجات من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم بالدين والدار بالدين والدنيا والآخرة سنة والوالدين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وعلمنا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح أن الله إذا كشف نفسا ومغفرة ويجعله الجنة وسوء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Sabtu malam Minggu pertama di Gunung Raya tanggal 3 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Jumat awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat. Dan taufik Allah taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jai ketinggalan Jai? Ici, udah masuk sini. Hei. Jadi, taruh. Ntar lagi buat ini. Masukin ini dulu. Apa ya tutup? Ada helm nggak? Ada helm. Nah. Pakai tadi itu kayak yang petinju MMC Sophia, Rusia siapa namanya? Bisol becek. Ayo cek-ceknya aja lah. Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-qiyamu binafsi. Ya, sampai situ tandanya. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi. Ya, qiyamuhu binafsihi. Kalau nggak ada hu-nya ya sama aja tuh, hu kan tambahan dhamir. Jadi di sini al-qiyamu bin nafsi. Kalau qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu hu nafsihi, ya, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kalau di sini al-qiyamu binafsi berdiri dengan sendiri, ya sama aja, tambahan doang. Al-qiyamu binafsi, makna al-qiyamu binafsi, makna Allah berdiri dengan sendirinya, artinya tanpa bantuan, ya, berdiri dengan sendirinya, mandiri. Tapi kalau manusia nggak bisa ada yang mandiri. Makhluk Allah pasti harus butuh bantuan dari orang lain. Makanya jangan hidup individu. Ya, makanya ini makna dari Allah Ta'ala, dari sifat-sifatnya seperti Maha Pengampun. Itu jadi orang yang suka mengampun, tapi Maha nggak mungkin. Kasih, maka jadi orang yang sering kasih. Allah Maha Pengampun, ini diampunin orang, maafin orang, afu. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-qiyamu binafsi, Allah itu berdiri dengan sendirinya, kita nggak bisa, ya, butuh bantuan. Fi haqqihi subhanahu ta'ala, dalam haknya Allah, ya, yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu, maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Wal i'tiqadul jazim, ya, adalah Allah, ya adalah gitu. Huwal i'tiqadul jazim, dan dia huwa adalah i'tiqad yang jazim, yaitu keyakinan yang sudah pasti, gak bisa digugat. Bi annahu la yaftagiru ila syai'in minal hawadis, bahwasanya Allah la yaftagir, tidak butuh, ila syai'in minal hawadis, kepada sesuatu dari barang yang baru. Hawadis itu barang yang baru, artinya selain Allah. Allah yang esa, selain Allah makhluk. Hawadis, barang yang baru. Barang yang baru berarti ada pernah diciptakan, entah dari dulu atau sekarang, namanya dari awal yang nggak ada, kemudian ada. Kita udah belajar yang sebelumnya. Jadi ini terkait antara sifat-sifat Allah. Allah itu qidam, baqo, ya, tidak diawali dengan tidak adanya. Ada aja sudah dari awal, jangan dipikirin sudah nggak pernah ada, dimulai sesuatu yang lain pasti, walaupun lama, katanya juta-juta tahun yang lalu, dinosaurus lah, apapun bentuknya, tetap pasti diawali dengan tidak adanya, kemudian ada. Umurnya dari 100 juta tahun, triliunan yang tahun, masa bodoh, ya, inti nggak pernah tahu kapan matahari diciptakan, mungkin juta-juta tahun yang lalu, ya, tapi tetap awalnya tidak ada. Nah, Allah tidak diawali dengan tidak ada, sudah ada. Kemudian bako, kekal, nggak bakal binasa. Sesuatu yang diawali dengan tidak adanya pasti pada waktunya akan binasa. Entah 100 tahun lagi, besok, atau 1 juta tahun lagi, itu dengan kehendak Allah pasti akan hancur atau binasa. Tapi Allah tidak. Nah, kalau qiyamu binafsi, Allah tidak berdiri dengan sendirinya,
tadi tidak butuh kepada sesuatu yang baru. Artinya selain Allah, Allah nggak butuh. Allah yang esa nggak butuh dengan hamba-hambanya. Ya, yang butuh adalah hambanya, makhluknya, ciptaannya. Wa kullu ma siwahu muftaqirun ilaihi. Ya, semua itu selain Allah Ta'ala muftaqirun ilaihi, butuhnya sama Allah. Allah nggak butuh sesuatu apapun dari ciptaannya. Tapi ciptaannya selain Allah butuh kepada Allah. Siwahu, selain Allah. Muftaqirun, butuh ilaihi kepada siapa? Ilallah, butuh kepada Allah. Paham ya? Yang butuh jadi siapa? Makhluknya. Matahari butuh sama Allah. Jin enggak, manusia apalagi kita. Ya, jadi kita nggak bisa hidup nggak butuh Allah, pasti butuh kepada Allah. Nah, makanya kita makhluk lemah, bukan hanya butuh sama Allah, ada hablum minallah, ada hablum minannas, butuh. Gue mau kerja, iya, tapi gue nggak butuh sama orang. Jadi gimana? Ya gue nggak mau kerja di kantor, dagang, iya. Barangnya dari mana? Beli sih di mana? Bukan apa namanya kalau agen, beli di agen. Agen orang bukan? Orang butuh tetap lo. Paham nggak nih? Jadi nggak bisa. Bilang gue nggak butuh orang, gue bisa dagang. Ya dagang tetap. Emang lo bisa nyiptain sendiri? Paham nggak? Nggak bisa. Udah besar nih, ya mau ngangkutin sendiri. Padahal duitnya triliunan masih ngangkutin sendiri. Butuh nggak? Butuh. Nah, Allah butuhkan tuh setiap makhluk. Aneh butuh sama ente. Kalau nggak ada penceramah mau ngetop gimana, butuh sama umat. Kalau umatnya kagak ada, gila dia ngomong sendiri. Ente juga butuh sama guru. Makanya tuh ada ketergantungan gitu semua, butuh. Makanya biar tahu posisinya masing-masing. Gak boleh orang alim diam dengan kealimannya, dia mesti ngajar. Yang bodoh harus belajar, jangan diam dengan kebodohannya. Yang miskin jangan diam dengan kemiskinannya. Belanja untuk yang kaya jangan diam dengan kekayaannya. Itu memang Allah buat demikian. Itulah keadilan Allah. Akhirnya apa? Ketika orang saling membutuhkan, maka di situ kalian tahu tuh adilnya Allah Ta'ala. Ya? Kalau nggak dikasih sakit, dokter nganggur. Sakit ntar begini, panjang kalau diceritakan. Artinya Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah maha adilnya. Yang nggak adil manusianya yang udah diciptakan, nggak buat keadilan. Allah udah adil. Apapun yang ada sama kita jangan pernah Allah kayaknya nggak adil. Hati-hati, murtad gitu tuh. Ya, itu hati-hati kecil gitu jangan sampai kemasukan setan tuh Allah nggak adil sama kita. Pasang gue nih ibadah gue ngaji rajin kok yang enggak begitu. Jangan, makanya semua apa yang terjadi introspeksi diri sama diri kita. Jangan nyalain orang, introspeksi diri. Ya, Allah udah adil, nanti inti dapat karunia di situ, hikmah ya dengan kalian Allah. Kalau inti udah gitu, hidup tenang. Ya, ada duit, ada ini dan sebagainya. Jadi kembali lagi, Allah nggak butuh dengan sesuatu, tapi sesuatu itu selain Allah butuh kepada Allah. Wa dalilu ala dzalik qaulu ta'ala, dan dalilnya tadi secara naklinya dalilnya Al-Qur'an tentunya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, hai manusia. Gak dibawa amanu. Kalau amanu ya orang beriman biasanya itu ya. Tapi kalau nas seluruhnya, siapa aja, mau Islam, mau Muslim, mau Islam, mau kafir, mau ateis, mau aswe, pokoknya judulnya dia manusia. Antumul fuqara ilallah, kalian ini miskin, fakir di hadapan Allah. Fuqara, fakir itu jamak dari fakir, fuqara, fakir. Ya, fakir itu jamaknya fuqara, miskin jamaknya masakin. Ya, wal fuqara wal masakin. Fakir, miskin, fuqara, masakin, jamak tuh. Kaliannya, makanya karena kalian jadi fuqara. Karena bukan tunggalnya fakir. Anta fakir, antum fuqara. Kalian ini miskin, fakir di bawah miskin. Paham ya? Miskin aja masih mending, fakir. Kalian ini fakir, di atas miskin kalian. Ilallah, di hadapan Allah. Jadi jangan sosok kaya, ya, sosok kuasa dan sebagainya. Udah hancur, Haman, Korun, ya, Fir'aun dan sebagainya. Jangan pernah merasa kaya. Kenapa? Kita ini miskin. Jadi kalau ada orang-orang yang sok belakon kaya, udah,
Miskin tetap lo kaya di hadapan gua, di hadapan Allah miskin. Ya fakir, bukan miskin lagi, fakir udah. Makanya yang dibutuhkan kita kepada Allah Ta'ala, cari ridho Allah Ta'ala bukan dengan kekayaan, karena nggak ada apa-apanya di sisi Allah yang maha kaya. Makanya yang diminta sama Allah Ta'ala yang maha kaya, bukan nama manusia-manusia yang lemah pada saatnya hilang hartanya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa yastahilu haqqihi, dan mustahil pada hak Allah dituhu lawanannya wal ihtiyat ila syai'in minal hawadis, butuh kepada sesuatu dari barang yang baru. Ya, butuh kepada selain Allah, itu lawanannya. Allah dia mau binafsi, berdiri dengan sendirinya. Mustahil kalau Allah butuh dengan sesuatu. Kita sebaliknya, ya, jangan mustahil kita tidak butuh dengan sesuatu. Mustahil pasti. Inti nggak tercipta sendiri. Inti mau kerja pasti butuh atasan. Inti mau dagang, berarti inti kan nggak butuh atasan, nggak mau diperintah. Oke. Tapi tetap inti punya, harus ada yang dijualnya butuh gak kepada orang lain. Ketika inti mau jual, butuh gak sama pembeli? Iya, nggak ada manusia nggak butuh. Inti mau sendiri nggak butuh perempuan. Yang perempuan butuh, semua saling membutuhkan. Guru butuh murid, murid butuh guru, berteman. Makanya itu yang harus dipelajarin. Kalau inti ego nggak butuh sesuatu, maka kembali kepada diri inti. Inti itu mau besar, jangan berdiam diri. Kalau begini nih anak-anak gak datang, habis gue ngajarin dia doang, masang berdua. Iya, iparnya ada nggak duduk, tetangga ada nggak duduk. Ani nggak salahin mereka, ani salahin inti. Kenapa? Kita yang bergerak. Anda di kampung orang, di kampung itu sendiri. Ya, di kampung orang. Ya, Anda bisa ngumpulin pelan-pelan, Anda ngamen ke sono, Anda datang ke sini. Itu malam Rebu tuh mulai bertambah, dikit-dikit. Ya, ngajakin. Kadang-kadang mereka nggak datang, Anda bentrok, nggak apa-apa kalau mereka masih ngaji. Ya, Anda bukan butuh sama orang tuh biar banyak, bukan. Kalau nggak ngaji. Tapi kalau dia ngaji, nggak bisa datang di sini, di sana dia ngaji, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin di sana mungkin lebih banyak ilmunya. Ada kira. Bahkan kalau udah semua ngaji, ngapain? Udah banyak, inti butuh, mau ulama-ulama udah banyak. Anda dagang es, enak. Nggak ngurusin lu, nggak capek. Rezeki udah dijamin semua. Mau kerja apaan aja udah dijamin Allah Ta'ala. Nih, perhatikan nih. Ada satu hadis Nabi, ada maknanya aja deh bebas. Anda takut, ya, dengan hadis, dengan Quran. Ya. Ini Nabi yang bacakan. Ini bicara secara aneh aja deh ya. Larilah kalian dari rizki, sebagaimana kalian lari dari maut. Paham gak? Anda tanya menti, kita mau deketin, mau lari. Ini naluri kita, jangan sosok mau sahid ya. Kalau sahid kan gak deketin mati. Anda tanya, kalau ada maut itu mau deketin apa mau lari? Kan begitu ya, berarti kan mau panjang umur. Begitu sebenarnya rizki. Pahamin nih, tapi jangan besok lo nggak kerja di kampung gini loh. Artinya inti punya etika begini, larilah kamu dari rezeki sebagaimana kamu dari maut. Paham nggak? Karena kalau sudah takdirnya maut datang, begitu juga rezeki. Paham ya? Makanya ini ngajar, ini nggak ketakutan rezeki ini hilang, nggak banyak, enggak. Seperti maut bakal datang. Kalau rezeki anda ditentukan, anda nggak ngajar juga tetap, bukan berarti anda diem. Paham nggak? Jangan atas bangga, lu kan banyak ada gara gue begini, lu bisa bilang ini kalau nggak ngajar lu nggak diduit. Enggak, makanya ketika itu juga inti kerja, jangan takut. Ntar nggak ada yang kasih Allah, bukan manusia. Berapa banyak orang, inti tahu tuh tempat-tempat yang jadi kumpul, awalnya kan nggak ada orang. Perhatikan, awal itu tukang dagang, nggak ada orang. Anda ingat dulu masih kecil, lewat Sukabumi, ada Bon Jati, sepi, siapa mau lihat? Ada tukang topi goreng satu doang. Jadi laku, ikut aja klien, jadi rame. Paham ya? Jadi inti jangan ada sesuatu tuh udah banyak sebelumnya. Kalau inti tahu tahun 80 dalam Margonda, orang takut lewat situ, alang-alang. Ada satu makanan laku, kan orang kita ikutan, orang ya, netizen ini orang Indonesia nih, orang ini gampang ikut-ikutan, gampang ini nggak pernah berusaha untuk buka sendiri di sini. Dia di sini rame, baru ikut rame, paham nih? Ya, awalnya kan pasti ada pencetusnya yang dia di situ awalnya. Jadi nanti orang-orang yang harus seperti itu. Inti buka aja warung di mana yang orang nggak ada. Kalau Allah udah tentukan,
datang. Makanya kenapa nggak jadi begitu buat kita? Karena kita nggak pernah bergantungan sama Allah, bergantungannya pelanggan, bergantungannya sama ini. Ingat yang kasih rezeki Allah. Jadi walaupun inti dagangnya di rumah, kalau Allah kirim dia bakal datang. Tapi ya semua dikasih ikhtiarnya, itu tauhid dulu. Paham ya? Itu tauhid dulu, supaya dikencingin dulu tauhid. Nanti baru ada ikhtiar. Kenapa? Sebab kalau kita bicara ke akhlak tuh, ya yang kita udah pelajarin di mana ya? Di Al-Munawwar. Ya. Kamu disuruh mintanya kepada Allah, nanti kasbul ikhtiarnya baru itu obat. Tapi tetap bukan obat yang menyembuhkan. Allah bukan inti ikhtiar inti karena inti begini, enggak, tetap yang kasih Allah dulu. Tapi nanti baru ada kasbul ikhtiar. Nah, ketika kasbul ikhtiar jangan pernah takut. Bukan orang siapa yang beli, kan di sini jarang lewat. Kan gitu. Kemarin ada khutbah Jumat, udah sobat Jumat di satu komplek. Terus saya diajak makan nasi goreng. Enak banget begini. Tempatnya laku. Padahal di kompleks sedang lewat. Kan itu maunya orang lalu lalang. Secara matematik pasti banyak lah. Belum tentu. Anda berapa dulu ikut abah Anda buka, tapi Anda belum belajar tauhid, belum belajar ini dan sebagainya, belum baca wiritan yang jadi undang rezeki. Itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar secara badan, gerakan, ada ikhtiar secara dikir untuk datengin rezeki, ada kan dikasih. Itu belum dekat pasar, nggak laku juga. Tapi berapa banyak kita yang nggak tempat pasar begitu laku. Paham ya? Jadi kalau udah bicara rezeki Allah Ta'ala, udah berapa banyak orang di rumahan aja dia bisa menghasilkan duit. Tapi kita disuruh untuk bisa menghasilkan demikian, tentunya ada ikhtiarnya. Paham nggak? Ini kayak begini nih, kalau Allah tentukan banyak, ya banyak. Cuma kan nggak bisa begitu Islam mengajarin, suruh ikhtiar. Caranya dari pribadi kita sebelum menunjuk kepada orang lain. Gitu. Ini kayak malam minggu malam Sabtu pertama, kan dekat tuh inti datang. Nah, ini caranya begitu, itu lebih tua tuh, anak-anak muda kan sekarang udah banyak. Alhamdulillah di Sinar nanti bisa 40-50. Nah, anak-anak mudanya banyak. Jangan nungguin dia yang datang ke kita. Kita yang datang mengenalin diri. Ayo mereka, ya akrab pengalamanmu. Itu kalau dekat kita di sini, paham ya bisa. Kita yang samperin dia, kita yang deketin dia, enakan sama kita. Ntar pelan-pelan deh, malam minggu di rumah gua ada, datang insya Allah. Tapi kalau itu datangin nungguin begitu, nggak bisa. Ya, Ustaz Alwi kasih tahu kita yang jemput bola. Gitu rezeki begitu nggak jemput rezeki. Jangan ditungguin. Ini lagi belajar tauhid dulu kan. Artinya semata-mata Allah yang kasih, hindari dari rezeki sebagai hindari dari maut. Kan gitu. Itu tauhid dulu. Artinya supaya ini kuat, jangan takut soal pelanggan dari mana-mana. Tapi tetap kasbul ikhtiarnya kan harus bergandengan antara tawakal dan ikhtiar. Tawakal di sini jangan sampai inti mati rasa, nggak tahu kalau sumber rezeki dari Allah bukan dagangan, sampai akhirnya inti drop, akhirnya putus asa. Berapa banyak yang akhirnya bunuh diri, atau putus asa karena gagal di dalam kerja yang berhenti terus, atau dalam usaha yang gagal terus. Paham Mbak? Padahal itu kalau inti kembali ke tauhid, Allah Ta'ala yang kasih. Di situ Allah mau kasih ada yang lebih-lebih dan sebagainya, akhirnya jadi berhasil. Kalau di situ ya. Itu nanti kalau kasbul ikhtiar harus berusaha. Nah, sebagaimana Kentucky itu kan kayaknya setelah umur 80 60 dibaru jual ayam. Itu pelajarannya sejarahnya. Ini orang barat, apalagi inti yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha. Dia berkali-kali terus. Ada waktunya. Kapan kesabaran inti nanti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah nggak bakal mengkhianati daripada kita punya kerjaan. Hasil nggak mengkhianati dari kerjaan kita. Ya, pada waktunya dikasih. Ya, begitulah kita kalau kita ilmu belajar tahun ini panjang lagi nih. Karena apa? Tadi dia mau binafsi, Allah nggak butuh. Kalau kita butuh pada makhluk. Kita lagi tauhidkannya dulu. Inti masalah rezeki. Kenapa? Jangan sampai gara-gara bukan rezeki nggak mau takwim. Gara-gara rezeki nggak mau ngaji, gara-gara takut sama rezeki kagak mau nuntut ilmu, nggak mau sholat. Berapa banyak? Ini alhamdulillah sholat nggak tinggal puasa, tapi kalau ngaji jangan takut. Kadang-kadang lihat contoh kepada teman-teman kita, ini kan orang nggak sibuk, orang kerjanya jauh, bisa ngaji setiap minggu, alhamdulillah ya. Yang berat istiqomah, biar istiqomah. Ya, ini nggak muji siapapun, ya, tapi kan di depan mata inti, tiap minggu datang ngaji,
sama minti sibuk, bahkan mungkin sibukan dia minti. Bisa, kenapa kita nggak sibuk, nggak bisa lebih? Nah itu, jadi akhirnya diukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita jalanin, apa yang kita usahakan, segitulah hasilnya. Paham ya? Gitu. Ini bukan sok-sokan. Sekarang hasilnya kalau lihat Anda lebih dari teman-teman Anda dan sebagainya, ini hasil Anda dulu. Kalau yang lain boleh, oh di laptop ya bapaknya orang alim, dia tidur nggak belajar nanti warisan ke dia. Walaupun ilmu nggak bisa diwarisin ya, artinya masih sudah punya rumah, punya. Ini aneh, abahnya bukan orang alim, abahnya orang kerja, kakek aneh orang kerja, lingkungan nggak ada. Tapi belajar sama satu guru, teman-teman aneh belajar sama satu guru, tapi nggak kesuksesan. Kenapa? Karena waktu aneh belajar, aneh nggak pernah bolos. Soal bisa nggak bisa urusan belakangan, yang penting aneh rajin. Kedua lagi, taklim sidal walid ada, aneh banyak. Bukan itu buat sombong, bukan. Ya. Ini buat pelajar, buat ini. Belum tentu semuanya bisa hadir di tempat taklim. Tapi Anda malam Jumat, Anda zikir. Yang malam Kamis di tempat, yang hari Minggu udah ketahuan. Ya, seminggu 3 kali nanti jadi duluannya. Ya, dari nggak punya duit, ada punya duit, Anda sisipin buat dulu. Hasilnya bukan sekarang. Itu apa-apa mau instansi. Emang otak udah instan, makanan instan. Paham ya? Jadi mau instan, padahal instan jadi penyakit. Sebentaran doang, naiknya selesai hilang. Nah, itu yang Anda perjuangkan, ya sekarang hasilnya. Teman kita dulu, ya susah, lu nyajinya dulu males. Kemudian guru lu buka taklim, lu nggak pernah datang. Paham ya? Di situ hasilnya bukan sekarang. Nanti terus, teman nggak berkembang, gitu bikin lagi. Paling habis selesai kematian, selesai sudah. Tapi buat manfaat, amal jariah kita. Ya, itu hasilnya bukan sekarang. Jadi biar ini ya, biar ajak orang dan sebagainya, kita butuh. Makanya juga rezeki begitu juga, itu butuh sosialisasi. Kalau misalnya kerjaan banyak silaturahmi, banyak ini kan, kalau banyak teman itu banyak link, banyak cabang buat kerjaan dan sebagainya. Ya, gitu inti buka juga orang-orang berdatang. Aneh begitu, kalau aneh mau dagang, aneh lepas, aneh main sama anak-anak majlis gitu. Jadi pada ngumpul, cuma aneh pakai ini minum kopi dong, yang pakai wifi ya. Kadang-kadang pakai wifi minum kopi doang berjam-jam. Ngumpul buat temen-temen nih, orang mau masuk dia penuh nggak jadi. Orang Indonesia. Ya, gitu. Ya, kalau kita nggak bisa, harus butuh sama manusia. Untuk mendapatkan kebaikan, maka ketika kamu butuh, tebarkanlah kebaikan. Semakin banyak kita menebar kebaikan di sisi manusia, terutama sama orang tua, sama guru, sama teman, sama kerabat dan sebagainya, ya nanti kebaikan yang akan kita dapat. Kalau inti berusahanya cuma 10 perak, ibaratnya, ya cuma 2 jam, ya hasil gajinya segitu. Semakin banyak, gajinya pun semakin banyak. Ini kita kerja sama Allah. Ya. Kemudian wal wahdaniyah, esa. Makna wahdaniyah fi haqi ta'ala. Makna esa pada hak Allah Ta'ala. Wal i'tiqadul jazim adalah i'tiqad yang terputus, arti terputus yang nggak bisa diganggu gugat. Ya, nggak bisa mundur. Benar ya. Udah keyakinan yang udah pasti, nggak bisa direkayasa lagi. Udah inti nggak diganggu oleh setan. Alhamdulillah. Udah absolut namanya ya, kalau redaksi absolut nih. Bahasa Indonesia benar nggak salah. Mutlaknya, ya mutlak, udah i'tiqad yang mutlak, yang jazim. Bi annahu wahid, bahwasanya Allah Ta'ala esa bi dzatihi, di dalam zatnya, wa wahid fi sifati, esa di dalam sifatnya, wa wahid fi af'ali, esa di dalam pekerjaannya. Ya, nggak bisa ada yang bantuin, gagak sifatnya juga ada mau nyamain, gagak ada, apalagi zatnya sudah. Paham ya? Sifatnya Allah, pekerjaannya Allah, udah bersendiri sudah, esa sesuai dengan zatnya. Kita boleh sendiri, tapi tetap aja sifat kita ada yang nyamain, bahkan lebih hebat dari kita. Kerjaan kita, jangan ngunggulin, ada orang yang lebih hebat dari kita. Makanya jangan pernah kita merasa sempurna depan istri. Gue nih kayaknya paling hebat kalau dilihat dari teman. Lu kan lihat lingkup lu cuma teman lu. Coba lu lihat belahan dunia lain, ada yang lebih hebat dari lu, kan begitu. Makanya di atas langit ada langit. Makanya manusia nggak boleh sombong. Jangan merasa perempuan paling cantik, pasti ada lebih cantik lagi. Mata kita begitu, cantik loh, udah. Besok lihat lagi, cantik loh, mana yang benar sih? Itulah manusia. Maka ketika udah itu, syukurin. Maka jadi yang tercantik di istri kita.
Rumah yang kelihatan kecil, syukurin, maka itu terbesar buat kita. Sebab kalau melihat nggak kelar-kelar, dunia tuh udah punya ini, mau punya lagi, nggak selesai. Itulah manusia. Ya. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas demikian itu qaul ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna ilahukum lawahid rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian lawahid, yang sungguh esa, rabbus samawati wal, Tuhan langit dan bumi, ya, yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Rabbul masyariq, Tuhan timur, wal maghrib, barat, ya, maksudnya yang esa itu yang milik semuanya Allah Ta'ala. Fayastahilu fi haqqihi, dan mustahil pada hak Allah Ta'ala diduhu lawannya huwa ta'adud, berbilang. Jadi Allah itu enggak berbilang. Ini buat tauhid inti. Sebab sekarang banyak liberal-liberal dengan berpakaian Islam, ngumpet di ormas ini, ormas itu, ya, selalu bilang agama semua sama, kembali ini Tuhan juga sama. Hati-hati tuh, nggak ada begitu. Itu yang ngomong kan dari orang-orang yang ormas-ormas yang aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, paham tuh ya? Begitu, hati-hati. Itu tetap otak liberal ketika menyamakan agama sama, Tuhan yang sembah sama dan sebagainya. Kalau sama ya satu. Udah Islam. Karena menyatakan yang lain nih, kita ikutin Quran. Gue nggak pakai omongan lo, gue tahu punya kepentingan atau lo dapat cuan. Gue Al-Quran itu baca tuh ayatnya ada di surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah ini tuh. Ya, yang Allah nyatakan bahwasanya Allah Esa, Tuhan bukan dua, bukan tiga, wa salasa. Tapi ini Islam, ya, tidak menghina agama orang. Tapi yang lebih berprinsip harus ada. Paham ya? Itu jangan liberal ngomongannya nanti di tengah dia. Untuk ada sifat keadilan, adil bukan begitu toh. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya adil. Lo nggak nempatin sesuatu pada tempatnya yang sesuai Al-Quran Islam yang diterima, berarti adil gak lo? Gak adil. Kawannya panjangnya lebar, nggak kelar ini. Ya, atau ngomong bahasa netral. Ya, liberal begitu, ujung-ujungnya di situ semua. Akhirnya rusak keadaan. Ini 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Malik, ya. Ini kan 4 imam. Benar gak semuanya? Benar, ahli surga ini. Itu jangan sampai satu inti yang dalam neraka. Ini 4 surga ini semua. Ini di sini kita untuk belajar. Makanya untuk otak kita tuh untuk cermat. Kenapa? 1 aja cukup, orang benar semua. Kenapa 4? Ini beragam. 1 nggak gampang nyalain orang. Ya, 1. Keduanya lagi biar kita punya sikap. Kalau ente emang di Indonesia di Imam Malik dan Anda belajar di Imam Malik dan Anda tahu kitab-kitabnya dan sebagainya, Anda pakai Imam Malik. Tapi nggak menyalahkan yang 3. Paham ya? Masing-masing dengan pegangannya, masing-masing dengan keyakinannya. Tapi nggak menyalahkan karena 4 ini benar. Karena kita berhubung di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, guruan Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i, mudah dipelajari buat kita. Paham nggak bingung? Maka kita pegang Imam Syafi'i. Paham nih? Yang 3 kita nggak ikutin. Kita pegang yang ini, bukan yang 3. Tapi yang 3 benar nggak? Benar. Tapi kita harus berprinsip, nggak boleh netral. Kalau netral, ntar ente pegang yang mana? Paham nggak maksud aneh? Paham ya? Harus berprinsip. Repot kali 4 ini aja kita harus berprinsip. Ntar bahayanya ketika ada yang hak sama yang batil. Padahal kalau yang hak dan batil itu mesti yakin kita harus pegang yang hak, yang batil tidak benar. Seperti agama selain Islam, ada yang hak, ada yang batil. Ada menghalalkan minuman keras, ada mengharamkan. Itu mesti netral. Ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Itu mesti netral. Paham ya? Ini pendapat yang 4 benar. Itu mesti tetap berprinsip dengan 1 yang dipegang. Tapi karena 3-3 ini 4-nya benar, yang 3 kita nggak salahin. Paham nggak di sini? Tapi kalau ini inti netralin, inti mau, wah nanti akhirnya bahaya ketika ada yang hak, ada yang batil. Inti netral berarti inti salah satu dari yang itu. Ini bahaya kalau nggak begitu. Ya. Sekarang berprinsip, kalau pemerintah salah, berarti kan ada yang negor. Ya tapi sekarang nggak pro. Yang ada yang pro. Ini ada 1 nggak mau ikut netral. Itu salah. Itu berprinsip. Silakan, nggak disalahkan. Ada pegang ini aja Jokowi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, itu jangan nyalain, biarin apa mau Habibnya kayak mau biarin, jangan ikut-ikut, biarin mau pegang, tanggung jawab kok di akhirat. Yang anti, yang kritik, boleh juga nggak apa-apa. Tapi juga dia bakal ditanya sama Allah, termasuk Anda, semua ditanya. Kalau benar,
sidangnya kalau salah ya tetap juga, karena ada juga orang penghujat. Paham di sini dulu nih kedudukannya. Nah makanya di sini lagi diajar berprinsip. Silakan, nggak apa-apa. Ini juga majlis aneh itu nggak mesti harus ikutin aneh. Kalau itu berprinsip dengan cara-cara mereka benar, itu dukung, nggak apa-apa. Jangan nggak mau tahu, netral. Paham nggak? Itu kalau aneh berprinsip selama ini aneh pegang Habib Rizik. Gitu, paham nggak? Tapi caranya aneh berdakwah tetap cara aneh. Pegangan, paham nggak? Pegangan. Jangan nggak ikut-ikut, aneh nggak ikut-ikut itu politik. Nggak bisa. Ini dunia ada pilihan. Tapi nggak menghina orang lain. Paham nggak? Ini 4 aji benar kita yang berprinsip, suruh pegang. Pahamin nih. Ini bukan main bola tetap aja. Kalau Indonesia gitu lawan Malaysia, itu bisa bilang netral. Itu orang mana? Berarti tidak punya agama, ini bukan orang Indonesia berarti. Kalau main Argentina sama Brazil, inti demen, padahal bukan orang Argentina, bukan orang Brazil. Tapi karena hati inti ke Argentina atau hati inti ke Brazil, pasti inti dukung salah satunya. Tanpa menghina yang lain kan? Tapi kok inti nggak dukung sih Argentina sama Brazil main? Masa bodoh. Karena anda tahu hati inti di Jerman. Hati inti di Itali. Makanya cuek ketika mau Brazil mau main ke Argentina, nggak ada waswas, santai aja tidur-tiduran. Karena hati inti Itali, hati inti Jerman, hati inti Spanyol, bangga dulu nih. Ini cerita dunia. Tapi ketika hati inti kepada yang bertanding di situ, pasti condongnya kemana? Tapi jangan menghina. Ini bahasa kita kepada akhlak. Beko emang dia, jangan, nggak boleh Islam, paham ya? Tapi harus pegang prinsipnya, satu jangan didukung. Itu bola yang nggak ada hak sampai batil, nggak? Paham nggak? Pasti dia condong satu. Yang 4 yang benar kita harus pegang. Apalagi kalau di depan mata itu ada yang hak yang batil. Jadi kalau ngomong begitu, siapa ini dia? Ya, kesuntik tuh, hati-hati liberal begitu nanti. Ya, ntar alasannya moderat lah, begini lah. Ya, berpegang. Kalau ada yang nggak berpegang, misalnya Al Umar, ini kan bukan orang sini, beda lagi. Karena bukan orang Indonesia, itu juga boleh dikeluarin, nggak usah ikut-ikut, itu tahu kabar kagak, melihat kagak. Tapi kalau inti di mata inti mesti hak. Paham ya? Ada saat ini, ini karena banyak yang konten dari Habib juga, dari Kiai juga. Jangan orang dilemahkan dan sebagainya. Ya, kan mata kita sendiri, negara kita mau dibawa kemana? Kalau inti negara inti bawa kemana, Anda nggak mau tahu. Inilah manusia-manusia yang sampai akhir zaman dijajah. Paham nggak? Itu kan Indonesia 350 tahun. Karena nggak pernah mau tahu keadaan negara ini. Terus sampai ke keluarga inti nggak pernah mau tahu. Kehidupan rumah tangga inti nggak mau tahu, bini inti mau dibawa kemana, anak inti mau dibawa kemana. Masa bodoh, inti udah asik kami hidup inti sendiri. Paham nggak? Ya, itu kan dari yang besar dulu, kehidupan sendiri, kemudian naik kehidupan keluarga, naik lagi kehidupan lingkungan. Itu orang-orang Islam diajarin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh bukan mikirin individu, mikirin mulai dari keluarga, naik lingkungan. Ya, sekarang inti mau hidup, wah bikin sendiri-sendiri, oke inti kaya, negara kita pecah, hancur, berantakan, perang, enak juga gak? Gak enak. Makanya harus peduli. Kemudian nanti ada pemilu, itu punya prinsip. Gitu. Dua-duanya jelek, tetap ada masih yang terbaik. Makanya dipilih. Makanya nggak boleh kan sampai ulama sampai ultimatum kan haram hukumnya inti nggak milih. Kenapa? Karena ini nggak punya prinsip, bahaya. Karena masih ada yang lebih baik. Makanya cari yang terbaik. Kalau inti dapat begitu. Jadi ini hidup ada prinsip. Ya. Dan karena kenapa? Karena kita butuh sama orang lain. Kalau yang dibutuhkan orang lain yang kita pilih ini orang-orang baik, maka kadang baiknya balik lagi buat diri kita. Kita bukan Tuhan yang butuh. Agar apa? Hancur kita. Baru dia besoknya nangis darah dah. Kemarin kemana lu? Ya, kampung lu udah kena narkoba sebagainya, lu gak peduli. Yang penting bukan gue. Akhirnya anaknya kena narkoba. Baru dia nangis-nangis. Ibaratnya begitu. Ya, lu gak pernah mau tahu tuh kampung lu begini. Bini lu dikabul bawa orang. Dan sebagainya, ibaratnya begitu. Ya, makanya kita harus ada hidup ya butuh kepada orang lain. Butuh kan sebanyak nih, jangan sombong. Makanya Allah benci sama orang sombong. Orang sombong kan begitu, kayak gak butuh orang ya banyak. Lihat
Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan memandang sesuatunya dengan yang harta dan sebagainya. Nah, itu siapa itu? Apalagi orang-orang baik gitu, apalagi orang-orang soleh, Masya Allah. Ya, jangan lihat hartanya. Nah, ini ngumpul tukang dagang ini semakin banyak lingkungan kita perbaikan orang-orang yang baik. Ya, nah nanti ada lagi hadisan subuh panjang kalau diceritain. Ya, di zaman yang luar biasa begini keadaan lebih baik sendiri. Iya, lebih sendiri. Tapi kalau inti nggak berdakwah, lebih baik inti nyampur kepada masyarakat daripada sendiri. Nanti ada bedah-bedah begitu. Ya, makanya kenapa Anda masih begitu? Karena ini menyangkut hal begini. Kalau Anda mau ego, Anda udah berhenti dari dulu. Capek lihat manusia begini-begini. Tapi karena tadi, paham gak deh? Ya, pahalanya yang mengalir, nanti amal jariahnya, itu yang bikin Anda semangat. Kalau soal ulama udah banyak, mau ngapain lagi? Ya, apalagi di akhir zaman udah salah tafsir semua pada banyak kan. Ya, akhirnya beginilah keadaannya. Jangan kita bangkit. Ya, masa mau terjajah lagi 350 tahun gitu. Dia nggak tahu sejarah dan sebagainya. Jangan, ya, sayang. Kalau negara inti aman dan sebagainya, kan gak enak, udah miskin, udah kena ekonomi yang hancur-hancuran, kena adab juga karena nggak peduli sama yang keadaan ada, kan gak enak. Maunya enak negara kita makmur, rezeki gampang, udah tuh balak jauh lagi, kan asik ya. Qatar segalanya dijamin, ini dijamin, menurut geologi BMKG negara yang teraman, jarang ada gempa, jarang ada ini, kan lebih enak ya begitu ya, maunya begitu kan? Bisa gak diangkat? Bisa, itu kan kata manusia, tapi ternyata nanti hasil besoknya misalnya 10 tahun kemudian negaranya aman, enak, ini rezeki gampang, per kapitanya naik indeksnya dan sebagainya. Terus saya diteliti ternyata ya Allah dicabut, ternyata lempengannya udah bergeser. Secara BMKG ya negara yang kayaknya nih agak 0, berapa untuk terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Asik gak? Kan enaknya begitu. Bisa gak Allah rubah? Bisa, itu kan diagnosa mereka. Seperti kita bilang sama dokter, ada penyakit ini, duit kagak lagi. Kan gak enak, ya tiba-tiba 10 tahun karena bergerak dengan ilmu tauhid dan sebagainya, kemudian jadilah kita orang kaya. Alhamdulillah, teman banyak. Dinaksa lagi penyakit yang dulu. Kok udah gak ada? Kok kan enak banget. Dulu ada jantung, aduh leper banyak banget. Lagi susah. Kan pas sudah duit banyak, bisa untuk berobat, diperiksa, kagak ada. Enak kan gak? Lebih enak lagi. Daripada banyak duit sakit, ya, yang penting nggak pegang duit, tapi sehat. Tapi lebih enak lagi pegang duit. Sehat. Begitu. Jadi begitu kalau bisa. Ya, jangan terima nasib doang, nggak mau berubah. Allah nggak bakal berubah 1 tahun. Kalau kaum itu kagak berubah. Ayo berubah. Ya pikirin hidup, kerja terus. Nanti yang pegang musola, gimana supaya musola berkembang dan sebagainya. Begitu. Aneh begitu terus. Cuma kalau aneh cuma bekerja buat ngaji aneh begitu inti nggak pernah mau bergerak, ya begini terus. Kan Anda bilang, Anda manusia lemah, butuh bantuan, gak bisa sendiri, Anda bukan Tuhan. Yang bantu siapa? Ente, Rasulullah yang udah luar biasa, sempurna. Dia minta doa, ya Allah kasih hidayah semua juga selesai. Tapi enggak, butuh perjuangan. Sahabat mencari ke sono, ada ke pasar, ada ke sini. Tarik orang, ajakin ini, ngaji dan sebagainya. Paham tuh ya? Ya setelah itu misinya selesai, Rasulullah wafat, diteruskan oleh sahabat. Kalau nggak ada didikan begitu, udah terima aja di Madinah doang, balik di Mekah. Tapi Sayyidina Umar jalan terus sampai ke Andalusia. Ya, itu kan besar. Setelah ada Rasul dijalanin. Itu kalau itu cuma begini, gua meninggal, habis sudah selesai nih. Selesai majlis, tutup buku udah. Cuma hanya cerita doang. Kalau itu sampai sekarang masih begini, anak-anaknya begitu. Antara anak-anak aja udah males begitu, gimana mau dakwah ngajakin orang yang di luar? Diri sendiri untuk diajakin dakwah ke sini nggak mau. Jangan sombong manusia. Anda udah berkali-kali, Anda udah bilang, Anda udah briefing, nggak peduli lo enak Depok, anak Mani. Kalau udah kenal, Anda udah deket, biasakan bukan anak baru kan. Kalau anak baru, Anda majlis baru, lain lagi itu simpatisan, ini nggak peduli. Kalau itu yang merasa murid jamaah, lagi merasa murid, biasakan di Depok, ini datang, yang Depok datang, yang di mana aja begitu. Kalau itu udah nggak ada rasa begitu, gimana? Ini peduli. Meninggal cerita tutup buku habis. Ya, udah nggak diceritanya lagi. Ya, Rasulullah nggak begitu. Wafat, Islam berkembang. Kenapa? Hasil mereka luar biasa. Begitu dong. Ya, makanya kualitas kita nggak jadi apa-apa. Kalau orang mau bergerak masalah agama, insya Allah rezekinya makmur dunia akhirat. Insya Allah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin.